Selamat datang di channel saya seadanya. Pada kali ini gua mau membuat tutorial cara pembuatan sealer DIY dengan peltier, dan ini adalah semuanya bahan-bahan yang akan atau bahan-bahan atau alat yang gua gunakan. Oke, yang pertama adalah power supply 20 ampere. Kebetulan gue beli 20 ampere, sama ada sih yang 10 ampere. Ini bisa digunakan untuk 2 peltier, bahkan bisa 3 peltier, tapi saya sarankan pakai yang 2 peltier aja. Oke, yang berikutnya adalah termostat. Ini dengan akriliknya atau casingnya. Waktu itu beli dari Tiongkok dengan AliExpress. Berikut ini sama waterblock kala itu. Untuk peltiernya sendiri udah setahun lebih ini kalau nggak salah. Saya beli waktu itu 5 piece karena waktu itu biaya masuk belum terlalu parah untuk saat ini. Oke, langsung aja. Untuk termostat seri ini kebanyakan yang rusak adalah di kabel prodobnya ya, kalau nggak salah. Ini sering banyak errornya di sini. Sebaiknya waktu beli sekalian beli kabelnya juga. Lumayan harganya untuk kabel ininya, 18.000-an sampai 20.000. Oke. Oh iya, untuk di Tokopedia atau toko Orange udah mudah kok ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah peltier. Peltier yang gue pakai adalah di sini dengan seri 12706, yang mana 6 ini adalah jumlah ampernya. Ya cukuplah untuk ukuran tank 30 sampai 60 cm. Oke lah pakai ini. Yang mana kalau gua review kalau waktu gua coba untuk yang tulisan ini biasanya nih dingin, yang ini adalah yang panasnya. Nah, untuk panas ini kita berikan liquid atau cairan pendingin prosesor, biasanya untuk di CPU. Untuk yang seneng ngoprek-ngoprek komputer biasanya udah tahu lah ini ya. Oke, lanjut. Kabel tis yang mana nanti ini untuk mengikat heatsink CPU, bekas CPU atau copotan dari prosesor Pentium 4 sih kalau saya saranin. Gue saranin Pentium 4. Ambil heatsinknya aja plus sama kipas kalau bisa. Oke, untuk di sini sementara gua nggak adain karena barangnya udah nempel di aquascape gua. Oke, butuhnya 4. Kedua, obeng buat instalasi waktu masangin baut ke termostatnya. Ketiga, cutter atau gunting untuk memotong kabel tis. Selanjutnya yang penting adalah ini. Untuk saat ini gua pakai waterblock ukuran 4x4 cm ya. Butuh 2 kalau bisa, plus sama selang PU ukurannya 10/6. 10 nya itu adalah luar, 10 milinya, dalamnya adalah 6. Contohnya kayak gini. Oke, selangnya kayak gini ya. Beli aja 1 meteran. Emang lumayan sih harganya yang ini. Kenapa gue pakai ini gak sampai full? Karena kalau sampai full dia kaku. Nah, gue saranin nanti pakai selang CO2 atau pakai selangnya aerator dengan dikasih lem pipa atau lem double tipnya punyanya. Kalau Paralon tuh kan ada tuh buat nyindrat. Nah, itu aja buat dimasukkan ke sini. Nanti ada video dari gua untuk yang udah nempel di dalam tank akuarium ya. Oke. Jadi butuh 2. Ini butuh 2. Maksudnya adalah
Nanti ketika yang untuk panas satu, untuk yang dingin satu. Oke, paham. Untuk yang ini adalah heatsink. Heatsink ini adalah buat perantara, buat ke arah yang dingin. Sorry, buat arah ke dingin. Nanti ada water blocknya begini untuk dinginin. Bisa juga nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Ini dulu pakai buat mempercepat aja posisi dingin. Ini aslinya dulu bekas bawaan, versi yang tercelup 1/4 dalam akuarium. Nah itu gua nggak saranin untuk gua sih. Yang selanjutnya adalah apa namanya nih, mesin penghisap, atau di sini adalah, di sini gue pakainya pakai brushless DC pump, yang mana nanti ini di dalam air ya, dalam aquascape, dalam tank. Yang satu buat yang dari dingin, yang ini nanti yang dari panas di dalam gabus sama styrofoam. Jadi yang dibutuhkan adalah ini plus sama aquascape-nya, bekas tank aquascape atau gabus styrofoam yang ukuran 40 cm, nggak apa-apa, isi air. Nanti satu di sini buat yang di panas, buat panasnya lebih ini. Yang ketiga adalah radiator, ukuran berapa ya, kurang lebih nih 12 tuh berapa ini saya lupa. Ini beli dari Tiongkok. Nah dulu gue pakai ini, karena gue pakai ini gue stop, karena dia kalau pakai air nanti dia karat di dalam sini, karat. Makanya dia gunakan air cooler. Nah sedangkan air coolernya harus butuh sekitar 10 liter, kan lumayan. Nah kayak gue stop nggak pakai ini. Nah gue rancang nanti pakai dua keping apa namanya nih, water block yang ukuran 4x4 atau yang lebih besar juga nggak apa-apa. Oke guys, selanjutnya kita tutorial cara pemasangannya. Tunggu ya guys. Oke guys, balik lagi untuk pemasangannya. Tahap pemasangannya yaitu heatsink CPU Pentium 4, dan ini adalah Pentium 4. Aku waktu beli 2, emang agak rada susah sih karena. Nah untuk gabus ini biasanya ada Tokopedia, namanya gue lupa, nanti gue sertakan di dalam link YouTube gue ya. Oke. Ini adalah, ini yang gue sebutkan tadi, Peltier ini tadi baru gue bongkar. Yang satu keping itu water block plus sama selang ukuran 10/6, potongnya kurang lebih 5 sentian lah ya. Oke, lebihnya. Jadi ketika pemasangan ini dikasih itu ya guys, apa liquid thermal paste yang bagusan sih kalau bisa, Noctua, merek Noctua, atau punya Deep Cool, murah sih 50 sampai 100-an ya lebihnya. Pakai di sini. Untuk yang dingin nggak usah, Oke, setelah itu kita pasang juga di sininya, di water block yang buat panasnya ya. Untuk yang panasnya kita berikan thermal paste-nya. Dan yang paling wajib ya di peltiernya ya, di peltier yang ini adalah yang panas nih. Oke, kita lanjut pemasangannya. Setelah itu pemasangan, posisinya kebalik ya, jangan begini ya, begini. Tapi terserah sih, kalau saya sih begini biar menghemat space tempat. Oke, gini. Nah yang panas ini dikasih thermal paste 2 sisi di water blocknya. Sorry pakai basah, bekas ya water blocknya. Terus lalu ini kita pindahin dulu, yang utama panasnya ini kita pindahin casingnya. Kita lalu pasangkan di sini.
enaknya gimana, posisi begini apa begini. Kalau saya sih begini ya. Oke, setelah itu kita pasang. Jangan lupa posisi kabel-kabelnya di setup ulang biar enak waktu pas penempatannya. Oke, untuk pemasangan termostatnya, settingan nanti saya kirimkan, atau saya rekam berikutnya ya. Oke, setelah itu kita pasang. Yang ini adalah posisinya gue begini guys, balik. Kalau enaknya gini aja dah, biasa sama enak. Kita lihat katanya. Oke, di sini. Jadi nanti ya sela-sela ini buat pengikat kabel tis. Oke. Sorry, gini ya. Lebih posisinya sama, ininya sama, ini sama. Terus itu sampai goyang. Lumayan panasnya minta ampun kalau udah prosesnya berjalan. Oke, langsung kita berikan. Oh iya, satu, pastikan ini untuk peltiernya dites dulu kurang lebih 1 detik atau 2 detik posisi panasnya di mana, jangan sampai kebalik ya. Oke, lanjut. Kalau peltiernya ditesnya agak kelamaan, nggak ada pendinginnya, dia akan rusak sel-selnya di bol. Ini sebenarnya gue bikin udah hampir 2 tahunan dan baru berhasil 1 tahun berjalan ini, karena eksperimennya nggak langsung instan karena kita bekerja juga ya kan. Oke, enaknya kita begini aja lah. Oke, udah. Sorry, kalau di setup ulang aja kalau posisinya nggak tengah-tengah. Untuk kabel pisnya kita buatkan begini sampai habis dikit aja. Oke, kita posisikan ini ya. Mungkin agak terlalu panjang, gue skip aja ya. Oke guys, udah selesai, kurang lebih seperti ini ya cara pemasangannya kurang lebih. Ya tinggal di setting aja posisi peltiernya biar tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita potong dulu ya, kita rapikan. Oke, ya. Selanjutnya kita pemasangan selang yang ukuran 10/6 ini nanti ke mesin yang satu buat yang panas, yang ini yang buat dingin, buat nyedot yang dingin. Ini selalu tetap di dalam tank ya. Kalau dia nggak ada kena air
dia kan brushless, kalau dia nggak ada airnya panas kebakar, rusak. Gue udah ngabisin ini kurang lebih 8 atau 10 kurang lebihnya nih udah rusak. Ini hanya contoh ya. Untuk termostatnya udah ngabisin 4, nggak rusak, jebol ya, disini panas. Untuk ini jangan, oh ya gue lupa harus beli ini ya, konektor ini, female dan male nya, plus kabelnya cari yang bagusan, jangan yang serabut, kalau bisa yang bener-bener apa sih namanya, yang warna silver itu loh, yang mahal, yang lumayan sih, semeternya sekitar 4.000 atau 5.000-an. Oke, lanjut pemasangannya ya. Oke, saya skip dulu ya. Oke guys, ini lanjut pemasangannya adalah posisi yang tadi yang saya bilangkan tadi. Untuk heatsink panas akan dibuang ke tank akrilik saya yang udah nggak pakai, yang mana atau styrofoam ukuran 40 atau 60 cm isi dengan air. Nah itu diproses dan dibuang lagi ke sini, diputar seperti itu, diputar aja. Oke, lanjut ke posisi yang water block yang dingin. Nah itu akan dibuang dan diputar kembali ke sini. Oke, dan diputar lagi kembali ke sini. Nah ini hasilnya. Oke, dan ini adalah posisi, ini tank pertama saya ya, udah nggak pernah diupdate lagi, cuma tanamannya seperti ini. Dan posisinya adalah di suhu kurang lebih, mohon maaf flashnya saya matikan, itu kurang lebih di berapa ini ya, 26,7an. Ini kebetulan pakai punya Chihiros ukuran 5 cm, 5 mili, sorry, 5 mili. Oke, kita lanjut lagi. Flash saya nyalain lagi ya. Oke, dan ini tahapnya seperti itu. Nah ketika si termostatnya posisi, kan saya buatkan 25 derajat Celcius kurang lebihnya. Nanti kalau ini saya kasih range apa sih namanya, selisihnya 1 derajat Celcius ya. Jadi ketika tank di sini 26 Celcius, di sini 25 gitu. Jadi nggak terlalu over banget untuk ini, takutnya wet spot di ikannya, di faunanya. Nah nanti kipas akan mati semua, ini mati, sealer tetap jalan, jadi posisi standby. Nah penyedot ini tetap berjalan, yang ini posisi nyala juga gitu. Oke, sementara itu dulu untuk yang Peltier versi sealer 2 Peltier. Selanjutnya tunggu dari saya ya. Oke guys, see you.